Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di sini. Ayo kita belajar kembali. Kita kali ini akan belajar tentang negara-negara ASEAN. Sudah siap ya? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mempelajari sejarah berdirinya ASEAN. Yang kedua, mempelajari keadaan alam, ekonomi, politik, dan sosial negara tetangga yang tergabung dalam anggota ASEAN. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, apa itu nanti ASEAN? Kita simak ya. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yaitu sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di kota Bangkok, Thailand. Kemudian apa yang melatar belakangi terbentuknya ASEAN? Yang pertama adalah persamaan letak geografis, sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian persamaan nasib, pernah dijajah oleh negara lain, walaupun ada satu negara yang belum pernah dijajah, yaitu Thailand. Kemudian kemiripan budaya. Yang keempat, kepentingan yang sama, yaitu ingin memajukan ekonomi, sosial, dan budaya, dan ingin menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara. Nah, berikut negara pendiri dan perwakilannya. Untuk mempermudah mengingat, saya akan menggunakan singkatan mata sipil. Apa itu? Ma, Malaysia. Ta, Thailand. S-nya Singapura. I-nya Indonesia. Pil-nya Filipina. Oke ya, diingat ya. Mata sipil adalah negara pendiri dari ASEAN. Dari Malaysia, perwakilannya diwakili oleh Tun Abdul Razak. Dari Thailand, Tanat Koman. Dari Singapura, Raja Ratnam. Dari Indonesia, Adam Malik. Dan dari Filipina, Narcisco Ramos. Tujuan dari didirikannya ASEAN yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan negara ke negara anggota, menjaga stabilitas dan perdamaian, dan memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk membahas perbedaan dengan damai. Nah, berikut letak negara-negara ASEAN. Ya, bisa kita amati di sini ya. Kita Indonesia, wah, sangat luas sekali. Singapura yang kecil di sini. Malaysia ada 2 wilayah di sini, timur dan barat. Ada Brunei Darussalam, Vietnam di sini, Kamboja, Laos, Thailand, Burma atau Myanmar, serta Filipina. Oke, mari kita lanjut lebih detail di tiap-tiap negara. Indonesia, ya, negara kita Indonesia. Julukannya adalah banyak ya. Ada Zamrud Khatulistiwa, ada negara maritim,
negara agraris, dan sebenarnya masih ada julukan yang lainnya. Indonesia wilayahnya terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini letak astronomisnya. Letak geografisnya di antara Lautan Pasifik atau Samudra Pasifik dan Lautan Hindi atau Samudra Hindia, di antara benua Asia dan benua Australia. Berada di pertemuan pergunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean. Luasnya hampir 2 juta kilometer persegi daratnya. Wah, luas sekali ya. Sebelah utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Timor Leste. Di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta, ya, identiknya dengan Tugu Monas, ya, monumen nasional. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan kepala negara dan kepala pemerintahan sama, yaitu presiden. Jadi, presiden di Indonesia berstatus sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Mata uangnya, ya, sudah tidak asing lagi, ya, adalah rupiah. Kemudian penduduk dan bahasa penduduknya diantaranya India dan lain, ada banyak sekali. Kemudian bahasa resminya adalah bahasa Indonesia, ya, sebagai bahasa persatuan. Mayoritas agama di Indonesia memeluk agama Islam. Kemudian ada Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Ada 6 agama yang secara resmi diakui di Indonesia. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia. Semua ekonomi dan hasil utamanya yaitu di bidang pertanian, hasil utamanya adalah padi. Bidang perkebunan ada teh, ada kopi. Bidang pertambangan ada minyak bumi, emas, intan, nikel, batu bara, dan lain-lain. Untuk pertanian dan industri serta pariwisata juga merupakan sektor perekonomian masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjut ke negara berikutnya. Negara Malaysia dijuluki atau julukannya adalah negeri jiran. Ya, Malaysia di sini kita lihat wilayahnya terbagi menjadi 2, ya. Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Timur ini berada di Pulau Kalimantan. Sedangkan Malaysia Barat berada di semenanjung Malaya. Untuk wilayahnya, berikut wilayah atau letak astronomisnya dengan luas sekitar 329.758 km persegi. Batas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan negara Thailand dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Johor dan Indonesia. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Nah, identiknya dengan Menara Kembar ini, ya. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah kerajaan. Dengan kepala negaranya adalah raja yang di-Pertuan Agung. Kemudian kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri.
Untuk mata uang Malaysia adalah ringgit Malaysia. Ya, seperti ini contoh penampilannya. Kemudian penduduk dan bahasanya didominasi oleh suku Melayu, kemudian ada juga suku penduduk Cina, Arab, India, Semang. Kemudian bahasanya, bahasa resminya adalah bahasa Melayu, namun di sana juga menggunakan bahasa Inggris, Mandarin, dan bahasa Tamil. Untuk agama, mayoritas terdiri dari sekitar 58% beragama Islam, kemudian ada juga Buddha, Kristen maupun Konghucu, dan lain-lain. Kemudian lagu kebangsaannya adalah negaraku. Malaysia, kegiatan ekonominya adalah pertanian, pertambangan, dan industri dengan hasil antara lain adalah timah, minyak dan gas bumi, karet, kelapa sawit, dan peralatan-peralatan elektronik. Kita lanjut ke negara yang ketiga, yaitu Thailand. Nah, julukan dari Thailand adalah negeri gajah putih. Nah, ini adalah satu-satunya negara ASEAN yang belum pernah dijajah oleh negara lain. Hebat ya. Oke, kita lanjut wilayahnya. Nah, letak terusnya adalah ini dengan luas sekitar 513 ribuan kilometer persegi. Batas-batasnya di sebelah utara Laos dan Myanmar, selatan Kamboja dan Laos, sebelah timur Malaysia dan Teluk Siam, serta bagian barat Myanmar dan Laut Andaman. Ibu adalah Bangkok ya. Tempat berdirinya organisasi ASEAN. Bentuk pemerintahan Thailand adalah kerajaan dengan kepala negara seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Mata uangnya adalah baht. Nah, seperti ini perwujudannya. Kemudian penduduknya adalah penduduk Thai, Cina, dan Melayu. Untuk bahasanya, bahasa resminya adalah bahasa Thai, dan mereka juga menggunakan bahasa Inggris, Cina, dan Melayu. Untuk agama, mayoritas 90% lebih agamanya adalah Buddha ya. Kemudian ada Islam, Kristen, dan lain-lainnya. Untuk lagu kebangsaannya adalah Prang Chat Thai. Untuk kegiatan ekonomi dan hasil utama, kegiatan ekonominya adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan pariwisata. Dengan hasil utama adalah padi untuk pertanian, jati untuk perhutanan, dan timah mangaan untuk pertambangan. Kita lanjut ke negara berikutnya. Singapura, julukannya adalah kota singa. Bukan berarti di sini banyak singa ya, tapi dulu ada sejarahnya ya. Wilayahnya terletak di ujung semenanjung Malaya ya, dengan letak astronomisnya berikut ini. Dengan luas hanya kecil sekali, ini merupakan negara terkecil di ASEAN ya. Hanya luasnya sekitar 693 km persegi.
Batas-batasnya, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, selatan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur dengan Selat Singapura, dan sebelah barat dengan Selat Malaka. Ibu kotanya sama dengan nama negaranya, yaitu Singapura. Dengan khas dari Singapura adalah patung singa ya. Bentuk pemerintahan dari Singapura dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahan seorang perdana menteri. Singapura, mata uangnya adalah dolar Singapura. Nah, seperti mata uang dolar Singapura. Kemudian untuk penduduk dan bahasa, penduduknya mayoritas adalah Melayu, ada juga Cina, India, dan Inggris. Untuk bahasa, bahasa resmi adalah Inggris, ada bahasa Mandarin, Melayu, dan Tamil. Untuk agama, ya mayoritas agama di Singapura adalah ada Kristen, ada pula Islam, Taoisme, Hindu, dan lainnya. Bahkan ada juga yang tanpa agama ya. Kemudian lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Untuk kegiatan ekonomi dan hasil utama, kegiatan ekonomi adalah perdagangan, perhubungan, dan perindustrian. Ya, Singapura termasuk negara maju ya, jadi banyak industrinya dengan hasil berbagai produk elektronik serta mesin. Dan tentu saja dalam bidang jasa sangat banyak sekali di sana. Oke, kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu Filipina. Julukannya adalah negeri lumbung padi. Ya, ini merupakan negara kepulauan yang berada di sebelah utara Indonesia ya. Wilayahnya dengan wilayah hidrografisnya seperti berikut ya. Kemudian luasnya sekitar 300.000 km persegi. Batas-batasnya sebelah utara dengan Laut Filipina, selatan Laut Sulawesi, timur ada Samudra Pasifik dan Laut Sulu, serta bagian barat ada Laut Cina Selatan. Ibu kota dari Filipina yaitu Manila. Untuk pemerintahannya ya sama dengan Indonesia ya. Bentuk pemerintahannya republik, kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah sama seorang presiden. Jadi presiden merangkap sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Mata uangnya adalah peso Filipina ya, seperti berikut uangnya. Kemudian untuk penduduknya adalah penduduk Melayu, ada penduduk Mestize. Kemudian bahasa resminya adalah bahasa Tagalog. Untuk agama, mayoritas agama di Filipina adalah Katolik ya. Ada juga Protestan, ada Islam, Buddha, dan lain-lainnya. Untuk lagu kebangsaannya adalah Lupang Hinirang. Kegiatan ekonomi dan hasil tangan, produksi utamanya adalah padi, tebu, dan kelapa. Dalam bidang pertambangan ada emas, perak, mangan, dan dalam perindustrian ada kopra serta gula. Baik, kita menuju ke Myanmar. Myanmar julukannya adalah negeri pagoda emas.
Untuk luasnya sekitar 676.000 km persegi. Batasnya di sebelah utara adalah Cina, bagian selatan Laut Andaman serta Thailand. Kemudian sebelah timur Thailand dan Laos, serta bagian barat ada India, Bangladesh, dan Teluk Benggala. Ibu kota Myanmar adalah Rangon atau Yangon ya. Sama, ada yang menyebut Rangon, ada yang menyebutnya Yangon. Kemudian untuk bentuk pemerintahannya sama dengan Indonesia dan Filipina ya. Bentuk pemerintahannya republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Ya, mata uang di Myanmar adalah mata uangnya pencak silat, kyat. Ya, mata uangnya adalah kyat. Kita lanjut. Penduduk dan bahasanya adalah penduduk keturunan Tibet Burma dan suku San Karim. Untuk bahasanya adalah bahasa Burma dan bahasa Inggris ya. Nama lain Myanmar Burma ya, sama dengan bahasa Burma. Untuk agama, mayoritas adalah agamanya Buddha. Di samping itu ada Kristen, ada Islam, Hindu, dan lain-lainnya. Untuk lagu kebangsaan, lagunya adalah Kabamakye. Dan untuk hasil dan kegiatan ekonominya adalah di bidang pertanian ada padi, kacang-kacangan, jagung, teh, sedangkan di pertambangan ada tembaga, perak, dan timah. Oke, lanjut ke negara Laos. Julukannya adalah negara yang terkunci. Kenapa kok disebut negara yang terkunci? Karena Laos ini dikepung oleh 5 negara ya, sehingga dia berada di tengah-tengahnya. Dan ini Laos ini merupakan salah satu satu-satunya negara yang tidak punya pantai di wilayah ASEAN, negara ASEAN yang tidak mempunyai pantai gitu ya. Oke, kita lihat lebih jauh tentang Laos. Luas Laos sekitar 236.000 km persegi, batasnya utara Myanmar, Cina, dan Vietnam, sebelah selatan Thailand dan Kamboja, sebelah timur Vietnam, sebelah barat berbatasan dengan Thailand. Kemudian ibu kotanya adalah Vientiane. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik dengan kepala negara presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Mata uangnya adalah kip ya. Untuk Laos, penduduk dan bahasanya adalah penduduk Khmer, Cina, dan Thai. Bahasanya adalah bahasa Lao. Untuk agama hampir sama ya, mayoritas di wilayah Laos dan sekitarnya itu adalah Buddha ya. Kemudian lagu kebangsaannya adalah Pengsat Lao. Untuk hasil utama dan perekonomiannya di bidang pertanian ada padi, jagung, dan tembakau. Bidang pertambangan adalah timah, timbal, emas, dan perak. Kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu negara Kamboja. Julukan dari negara Kamboja adalah negeri Angkor Wat. Ada juga julukan yang lain adalah Hell on Earth, neraka di dunia.
Kenapa kok disebut sebagai neraka di dunia? Karena setiap harinya ada pembantaian sekitar 2 juta penduduk di Kamboja ini ya. Rezim Khmer Merah dulu ya. Untuk wilayahnya luasnya sekitar 181.000 km persegi. Batasnya di utara ada Thailand dan Laos. Kemudian bagian selatan ada Laut Cina Selatan, sebelah timur ada Vietnam, serta barat ada negara Thailand. Ibu kotanya Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Bentuk pemerintahannya adalah republik, kepala negaranya presiden, dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Untuk mata uang namanya adalah riel. Penduduk dan bahasa, penduduknya adalah penduduk Khmer, Cina, dan Vietnam. Untuk bahasa resminya adalah bahasa Khmer, dan ada juga yang menggunakan bahasa Perancis. Untuk agama, mayoritas adalah negara agama Buddha ya, sekitar 96%, hampir semua ini. Kemudian ada juga Islam dan Kristiani atau Kristen. Untuk lagu kebangsaannya adalah No Courage. Dan untuk hasil dan kegiatan ekonominya adalah di bidang pertanian ada padi, jagung, kedelai, dan lada. Perkebunan ada karet dan tebu. Pertambangan ada besi, batu bara, serta tembaga dan emas. Kita lanjut ke negara berikutnya, yaitu Brunei Darussalam. Julukannya adalah negara petrodolar karena negara ini kaya sekali karena tambang dari minyak buminya. Kemudian untuk wilayahnya sekitar 5.000 km persegi dengan batas sebelah utara Laut Cina Selatan, sebelah selatan, timur, dan barat dikepung oleh Malaysia, Singapura. Jadi merupakan negara terkecil kedua setelah Singapura di wilayah ASEAN. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Untuk pemerintahannya, bentuknya adalah kesultanan. Kepala negara adalah sultan, kepala pemerintahannya juga seorang sultan. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Sedangkan untuk penduduknya adalah mayoritas Melayu, ada Cina dan Dayak. Bahasanya bahasa Melayu, Cina, dan Inggris. Untuk agama, mayoritas adalah negara Islam, agama Islam. Di samping ada Kristen, Buddha, dan yang lainnya. Untuk laknya adalah Allah peliharakan Sultan. Untuk kegiatan ekonomi dalam pertambangan dan perkebunan, dan hasilnya adalah di bidang pertambangan ada minyak bumi dan gas alam ya, sebagai tadi ya, karena minyak buminya yang menjadikan Brunei Darussalam ini kaya, mendapat julukan negeri petrodolar. Kemudian perkebunannya ada perkebunan karet. Kita lanjut ke negara yang terakhir, yaitu Vietnam. Julukannya adalah Vietnam Rose atau negeri naga biru. Wilayahnya, luas wilayahnya sekitar 330 km persegi dengan batas sebelah utara ada Cina, kemudian selatan dan timur Laut Cina Selatan, serta bagian barat ada Kamboja dan Laos.
Ibu kotanya berada di Hanoi ya. Untuk pemerintahnya, bentuk pemerintahnya adalah Republik Sosialis, kepala negaranya adalah presiden, dan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Mata uangnya adalah dong ya, dong ya. Oke, sudah dong ya. Oke, dong. Mata uang dari Vietnam. Kita lanjut. Untuk penduduknya adalah penduduk Ampuh, Khmer, dan Cina, dan bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Untuk agama ada Buddha, Konghucu, Tao, Kristen, dan Islam. Mayoritas Buddha ya. Untuk Vietnam, lagu bangsaannya adalah Tien Quan Cha. Dan terakhir, untuk kegiatan ekonominya di bidang pertanian ada hasilnya padi, peternakan kerbau dan unggas. Kemudian di pertambangan ada emas. Ya, sekiranya itu saja yang saya sampaikan pada tentang kali ini. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.